Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka pertama-tama izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Edi Zamzami dari PMR Magetan Perwakilan SMP Negeri 1 Karangrejo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penilaian korban. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Yuk, kesana korban. Ya, jika ini adalah korban, tindakan yang harus kita lakukan ketika menemukan korban adalah melakukan penilaian korban. Pertama, tindakan penilaian korban terdiri dari 1. Penilaian keadaan. Saat kita menemukan korban, yang pertama kita harus lakukan adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak untuk kita. Jika tidak, kita bisa meminta kepada orang dewasa atau pihak yang lebih bisa untuk menangani kejadian tersebut. Lalu ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Keselamatan penolong adalah nomor 1. Yang kedua adalah penilaian dini. Penilaian dini dilakukan untuk menentukan korban terkena penyakit atau luka. Jika korban terkena penyakit, kita bisa meminta bantuan kepada dokter. Setelah itu, langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memeriksa respon. Ada 4 tingkatan respon, yaitu yang pertama adalah awas, yang kedua adalah suara. Kita akan ceknya dengan memberi mas, ini enggak respon ya. Terus kita berikan nyeri dengan cara mencubit. Masnya tetap tidak respon, maka ini masnya ini termasuk golongan orang tidak sadar atau tidak respon. Yang pertama harus kita cek adalah memastikan pernapasannya. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan dagu dan menekan jari. Cara ini bisa untuk mengecek pernapasan dari korban tersebut. Membuatnya korban ternyata masih bernapas. Bagaimana saya bisa tahu korban masih bernapas? Saya melakukan tekniknya dengan melihat, mendengarkan, dan merasakan. Setelah itu, kita akan mengecek denyut nadi di bagian leher kiri. Ya, masih ada. Korban ternyata masih hidup. Lalu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengecek PLNB, yaitu perubahan nyeri, luka, dan bengkak. Apakah terdapat perubahan pada korban tersebut? Ternyata tidak. Apakah terdapat luka? Tidak. Apakah terdapat nyeri? Korban tidak sadarkan diri? Tidak terdapat. Lalu apakah terdapat bengkak? Ternyata tidak terdapat bengkak. Lalu kita bisa lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lakukan pemeriksaan dari bagian dahi, lalu ke kepala bagian belakang, dari rahang bawah. Lalu kita lakukan pemeriksaan dari tulang hidung, tulang pelipis aman. Lalu kita lakukan pemeriksaan dari telinga kiri aman, telinga kanan aman, mata kiri aman, telinga mata aman. Kita lakukan pemeriksaan di bagian mulut aman. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian batang tubuh terdiri dari dada aman, perut aman. Lalu kita lakukan pemeriksaan di bagian punggung aman. Lalu kita periksa di bagian gerak atas,
yaitu terdiri dari sendi lengan atas, siku aman, lengan bawah aman, telapak tangan aman. Lalu kita lakukan pemeriksaan di bagian kiri. Sendi aman, lengan atas aman, siku aman. Sepertinya ini tidak aman. Lalu kita akan melakukan proses pembidayaan di bagian lengan bawah kiri. Setelah itu saya akan melanjutkan pemeriksaan di bagian pinggul. Selama rekan-rekan saya melakukan pembidayaan, lakukan di bagian panggul aman, lalu di bagian paha aman, lutut aman, bagian tulang kering aman, pergelangan kaki aman, telapak kaki aman, bagian yang satunya kiri aman, lutut aman, tulang kering aman, lalu pergelangan kaki aman, telapak kaki aman. Kita akan menunggu proses pembidayaan selesai terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskannya. Ya, proses pembidayaan sudah selesai. Proses pembidayaan dilakukan dengan cara menaruh dua bidai di bagian tangan seperti ini ya. Lakukan di samping kanan dan samping kiri lengan. Jika yang patah adalah lengan bawah, maka kita taruh di bawah dua mitela. Mitela adalah kain putih ini untuk merekatkan kedua bidai. Jika yang patah tulang yang lengan bawah, kita gunakan dua mitela di bagian bawah. Lalu kita taruh satu mitela untuk merekatkan lebih kencang di bagian atas. Jika yang patah bagian atas, maka sebaliknya. Setelah itu kita akan membawa pasien korban ini ke pihak yang lebih berwajib, yaitu rumah sakit, dan membawanya menggunakan tenda tandu. Ya, maaf. Kita melakukan proses ini dengan hati-hati agar korban tidak mendapat luka yang lebih parah. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Ya. Sekarang setelah selesai, saya telah selesai memaparkan materi tentang penilaian dan juga penanganan korban yang terkena luka.
Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya baca ibu dan Domi dengan rekan-rekan mau minta maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.